Setiap tahun, miliaran keramik diproduksi di seluruh dunia. Meskipun tampilannya sehalus batu alam, di dalamnya terdapat struktur mineral yang dipadatkan dan disinter dengan sangat rapat, sehingga cukup kuat menahan goresan, kelembapan, dan beban berat selama puluhan tahun. Ubin keramik dibuat dari tanah liat yang telah dimurnikan dan dicampur dengan mineral dasar. Kemudian diproses pada suhu tinggi untuk menghasilkan kekuatan jangka panjang dan stabilitas warna. Lapisan glasir berbahan mineral di permukaannya melindungi dari paparan UV, bahan kimia, dan keausan sehingga keindahannya tetap terjaga. Namun, apakah Anda pernah bertanya bagaimana bahan mentah yang gelap dapat berubah menjadi ubin yang cerah, mengkilat, dan sangat tahan lama? Proses produksi dimulai dari tambang bahan baku, tempat tanah liat, pasir putih, dan feldspar diekstraksi. Feldspar adalah mineral kaya alumina dan alkali yang berperan penting dalam memperkuat ubin dan memberikan permukaan halus menilap. Di tambang terbuka, lapisan tanah penutup dibersihkan untuk menyingkap lapisan tanah liat yang lebih terang dan cukup lunak untuk diekstraksi secara mekanis. Setelah digali, tanah liat langsung dimuat ke truk angkut besar yang membawa material tersebut menuju titik penerimaan pabrik. Di tahap penghancuran pertama, tanah liat dilonggarkan, dihancurkan, dan dibersihkan dari batu yang menempel untuk menyeragamkan ukuran partikel. Pengangkutan langsung dari tambang ke penghancur menjaga kesegaran material dan stabilitas kadar air penting untuk kualitas produksi. Setelah dihancurkan, tanah liat dikirim ke area pemrosesan bahan baku. Dari penyimpanan, tanah liat masuk ke sistem penggilingan halus menggunakan ball mill. Ribuan bola porselen atau kuarsa menghantam campuran tanah liat, feldspar, dan silika hingga mencapai ukuran beberapa puluh mikron, membentuk selari yang halus. Selari ini kemudian dipompa ke tangki slip besar yang dilengkapi agitator untuk mencegah pengendapan dan mempertahankan kekentalan serta densitas yang stabil. Selari dipompa ke spray dryer, di mana ia diubah menjadi butiran bubuk yang kering dengan kadar air rendah dan ukuran seragam ideal untuk proses pengepresan.
Bubuk ini langsung dipindahkan ke silo jangka pendek. Dari silo, granul masuk ke ruang makan mesin pres. Bubuk yang longgar dan seragam mengisi cetakan dengan sempurna. Tekanan besar mencapai ratusan ton, membentuk green body, yaitu ubin mentah yang masih rapuh. Sensor tekanan, kontrol waktu, dan pemantauan otomatis memastikan setiap ubin memiliki kepadatan dan ketebalan yang sama. Keramik mentah dikeringkan dengan aliran udara panas untuk mengurangi kelembapan secara merata, mencegah penyusutan tiba-tiba. Setelah keluar, ubin memiliki bentuk stabil untuk diproses lebih lanjut. Ubin memasuki area glasir untuk menerima lapisan dasar yang memberikan warna dasar, kehalusan, dan daya rekat. Terdapat dua teknik. Roller glassing, roller mentransfer lapisan glasir tipis ke permukaan ubin. Spray gassing, nozzle tekanan tinggi menyemprotkan glasir dalam bentuk kabut. Banyak pabrik menggabungkan keduanya. Setelah glasir dasar, ubin masuk ke area inkjet printing. Kepala printer keramik menyemprotkan tinta mineral tahan panas dengan presisi sangat tinggi. Sensor memastikan posisi ubin akurat, sehingga gambar tidak meleset. Ubin memasuki kiln dengan suhu puncak lebih dari 1.200 derajat Celcius. Di sini, glasir melebur menjadi permukaan kaca kekerah. Badi ubin mengalami sintering yang memberi kekuatan mekanis. Kontrol suhu ketat mencegah ubin melengkung.
Setelah pendinginan, ubin dibersihkan menggunakan sikat berputar dan sistem vakum untuk menghilangkan debu mikro. Kemudian ubin diperiksa menggunakan kamera resolusi tinggi dan alat ukur kerataan. Ubin yang tidak memenuhi standar dikategorikan ulang atau didaur ulang. Ubin yang lolos kualitas disusun dalam tumpukan rapi. Mesin penghitung otomatis menentukan jumlah per kotak, dan robot memasukkannya ke dalam karton atau pelet. Seluruh tumpukan dibungkus plastik untuk menjaga stabilitas saat pengiriman. Industri konstruksi global mengonsumsi lebih dari 70 juta ton PVC setiap tahun. Sebagian besar digunakan untuk memproduksi pipa bagi sistem air dan energi. Dengan fleksibilitas tinggi, bobot ringan, serta ketahanan luar biasa terhadap korosi. Dari butiran plastik putih, material dilelehkan. Diekstrusi melalui cetakan baja, lalu didinginkan secara presisi untuk menghasilkan bentuk yang sempurna. Hasilnya adalah pipa yang ringan, kedap udara, dan tangguh, mampu beroperasi di bawah tanah selama puluhan tahun tanpa kehilangan kinerja. Semuanya bermula dari butiran-butiran PVC kecil yang tampak sederhana, nyaris tak bernilai jika dilihat sekilas. Namun di balik bentuknya yang mungil, tersimpan potensi besar untuk menjadi tulang punggung sistem perpipaan modern. Melalui rangkaian proses industri yang presisi, butiran plastik ini secara bertahap dipersiapkan, dicampur, dipanaskan, dan dibentuk hingga berubah wujud menjadi pipa kuat yang mampu bertahan puluhan tahun. Sebelum dilelehkan dan dibentuk menjadi pipa, butiran PVC terlebih dahulu melalui proses pencampuran kering.
Tahap awal persiapan material. Di dalam mixer industri berkecepatan tinggi, ratusan kilogram resin PVC mentah dicampur dengan aditif kering yang ditakar secara presisi. Penstabil panas seperti kalsium seng atau senyawa timah organik ditambahkan untuk melindungi plastik selama pemanasan. Bila pencampur berputar pada kecepatan 800 hingga 1200 putaran per menit, menghasilkan gesekan yang cukup untuk menghangatkan partikel PVC secara merata, mengeringkan dan melonggarkannya. Setelah pencampuran selesai, material melewati unit pendingin hingga suhunya stabil di sekitar 50 derajat Celcius. Lalu disalurkan ke hopper penyimpanan sebelum memasuki fase ekstrusi. Inilah awal sejati lini produksi pipa PVC, titik di mana dari tumpukan butiran plastik, manusia mulai mengendalikan setiap detil mikroskopis untuk menciptakan salah satu material teknik paling penting di era modern. Campuran kering PVC kemudian dimasukkan ke hopper extruder ulir, inti dari seluruh lini produksi pipa. Disinilah material padat berubah menjadi aliran plastik cair yang fleksibel akibat kombinasi panas dan tekanan. Di dalam ruang ekstrusi, ulir baja berdiameter puluhan sentimeter berputar pada kecepatan 50 hingga 150 putaran per menit. Rangkaian cetakan baja presisi tinggi ini menentukan seluruh geometri pipa, memastikan aliran material stabil dan membentuk pipa berlubang sempurna. Pipa kemudian didinginkan di dalam tangki pendingin vakum sepanjang puluhan meter. Berisi air dingin bersuhu 15 hingga 20 derajat Celcius. Proses ini mencegah penyusutan dan memastikan ketebalan dinding tetap seragam. Setelah bentuknya stabil, pipa ditarik secara kontinu oleh unit penarik mekanis untuk menjaga kecepatan konstan. Di ujung lini, mesin pemotong otomatis memotong pipa dengan presisi tinggi. Biasanya menghasilkan panjang standar 3 atau 6 meter. Setelah itu, ujung pipa dibentuk pada mesin bearing untuk menciptakan soket sambungan yang sempurna. Tahap selanjutnya adalah pencetakan informasi teknis menggunakan printer industri atau teknologi laser. Penandaan ini mencakup data produksi dan pelacakan, tahan terhadap sinar ultraviolet, kelembapan, dan benturan ringan, sehingga tetap terbaca selama bertahun-tahun, baik di bawah tanah maupun di ruang terbuka.
Pipa kemudian menjalani inspeksi kualitas akhir. Ketebalan dinding diukur dengan alat presisi tinggi. Diikuti uji tekan untuk menilai ketahanan dan elastisitas material. Pipa yang lolos semua pengujian diberi kode jaminan mutu, memastikan ketahanan nyata sebelum dikemas dan dikirim. Pada tahap akhir, pipa disusun, dibungkus rapat, diberi label pengiriman, lalu dipindahkan ke area penyimpanan atau kontainer ekspor. Setiap pengiriman menjadi puncak dari proses tertutup yang memadukan presisi teknik, ilmu material, dan keterampilan manusia untuk menghasilkan produk yang dirancang bertahan puluhan tahun. Dari butiran PVC kecil hingga pipa tahan lama yang menyalurkan air ke setiap rumah, perjalanan ini adalah bukti kekuatan teknologi modern. Namun sekaligus menjadi pengingat bahwa material yang dirancang untuk bertahan lama tetap harus digunakan dan didaur ulang secara bertanggung jawab demi melindungi lingkungan bersama. Di tengah lautan luas, tempat kapal-kapal raksasa menghadapi angin kencang dan gelombang tanpa henti, terdapat sebuah kekuatan sunyi yang menjaga semuanya tetap tertambat. Rantai jangkar kolosal. Rantai baja raksasa seberat puluhan ton, namun direkayasa dengan presisi tingkat tinggi. Di balik permukaan baja yang kasar dan dingin pada setiap mata rantai, tersembunyi sebuah perjalanan luar biasa. Dari biji besi mentah, jauh di bawah tanah, hingga baja paduan yang ditempa pada ribuan derajat Celcius. Dibentuk di bawah panas menyala dan tekanan besar. Ikuti perjalanan bagaimana manusia mengubah besi dan api menjadi rantai jangkar kolosal. Di bawah permukaan yang tampak tak bernyawa, tersimpan sumber daya yang terbentuk selama jutaan tahun, menunggu dibangkitkan oleh teknologi penambangan modern. Insinyur geologi memulai pekerjaan dengan memetakan kontur tanah, mengebor lubang-lubang sedalam puluhan meter, lalu mengisinya dengan bahan peledak industri campuran amonium nitrat dan solar. Setiap ledakan yang diatur dengan presisi milidetik mampu memecahkan ribuan meter kubik batuan, setara beberapa ton TNT, mengungkap biji kaya di bawahnya. Tak lama setelah itu, ekskavator hidrolik raksasa dengan baket berkapasitas hingga 40 ton mulai bekerja. Memuat biji ke dalam dump truck super berat berbobot 200-300 ton. Di tambang besar, lebih dari 1.000 ton bahan peledak digunakan setiap bulan.
menghasilkan ratusan ledakan terkendali yang membebaskan jutaan ton biji. Seluruh operasi bekerja seperti mesin raksasa yang bergerak selaras. Setelah diangkut ke pabrik, biji memasuki sistem penghancur berkapasitas tinggi, tempat rol baja raksasa seberat puluhan ton menghancurkan bongkahan batu menjadi fragmen yang lebih kecil. Bahan tersebut kemudian digiling lebih halus dalam ball mill berputar terus-menerus. Hasilnya adalah bubuk biji besi halus yang ideal untuk tahap flotasi. Pada tahap ini, bubuk biji dicampur dengan air menjadi selari kental dan dialirkan ke tangki flotasi besar. Bahan kimia khusus ditambahkan untuk mengubah sifat permukaan partikel. Mineral besi menjadi hidrofobik. Sementara, pengotor seperti silika dan tanah liat tetap hidrofilik. Saat udara bertekanan ditiupkan dari dasar tangki, jutaan gelembung kecil terbentuk, menempel pada partikel besi dan membawanya ke permukaan sebagai busa kaya besi. Slurry, hasil flotasi, melewati filter vakum yang menghilangkan air hingga tersisa kue biji semi kering. Bubuk ini kemudian dicampur sedikit air dan agen pengikat, lalu dimasukkan ke dalam disk pelletizer besar. Saat berputar, partikel-partikel halus menggumpal menjadi butiran bulat berdiameter seragam. Jutaan pelet lembab terbentuk, bulat, halus dengan kadar air tepat, siap untuk tahap pembakaran. Pelet dimasukkan ke dalam rotary kiln baja raksasa sepanjang puluhan meter dengan suhu 1200 sampai 1350 derajat Celcius. Pelet berguling secara merata, dibakar hingga keras dan padat, lalu didinginkan. Pelet biji besi, kokas panas, dan batu kapur dimasukkan ke puncak tanur tiup setinggi puluhan meter. Dari dasar, udara panas suhu lebih dari 2000 derajat Celcius dihembuskan, membakar kokas dan menghasilkan karbon monoksida yang mengubah biji menjadi besi cair. Impuritas menyatu dengan batu kapur membentuk terak, sementara besi cair mengalir turun. Proses ini juga menghasilkan karbon dioksida dan gas berbahaya dalam jumlah masif, menjadikannya salah satu sumber emisi industri terbesar di dunia. Besi cair kemudian dipindahkan ke Basic Oxygen Furnace, tempat oksigen murni ditembakkan dengan kecepatan supersonik ke permukaan logam cair. Reaksi kimia intens ini menurunkan kadar karbon dan menghasilkan baja cair yang lebih kuat dan ulet. Baja cair dialirkan ke sistem continuous casting untuk dibentuk menjadi billet, slab, atau bloom. Dari sini, billet kembali dipanaskan dan melewati rolling mill raksasa hingga membentuk batang baja panjang yang kelak menjadi bahan rantai jangkar.
Pertama, pemotongan batang baja. Batang baja bulat diameter 15-25 cm. Dipotong menggunakan mesin hidrolik otomatis. Setiap potongan menjadi biled pendek dengan panjang yang sudah dihitung agar menghasilkan satu mata rantai. Biled diperiksa ukurannya, lalu dikirim ke tungku pemanas. Biled dipanaskan pada 1000 sampai 1200 derajat Celcius hingga mencapai kondisi plastis. Biled panas dipindah ke mesin hidrolik bending press bertekanan 1000 sampai 1500 ton. Operator mengatur posisi secara manual, sementara sensor presisi memantau sudut, tekanan, dan kelengkungan. Setiap mata rantai berbobot 100 sampai 200 kg dan panjang lebih dari 60 cm. Setelah kedua ujung biled sejajar, permukaan dibersihkan dari oksida. Arus listrik besar dialirkan untuk memanaskan sambungan hingga lebih dari 1400 derajat Celcius. Silinder hidrolik menekan kedua ujung hingga menyatu sempurna pada tingkat molekul. Material berlebih tertekan keluar sebagai flash. Setelah dingin, sambungan diperiksa. Setiap mata rantai menjalani pemeriksaan. Visual cek untuk retakan dan cacat. Pemindaian 3D laser memastikan toleransi dimensi. Ultrasonic test mendeteksi cacat internal. Uji tarik hidrolik menggunakan beban beberapa kali lipat spesifikasi kerja. Hanya mata rantai
yang lolos seluruh pengujian yang disetujui untuk dirangkai menjadi rantai jangkar raksasa. Dari biji besi yang terkubur jutaan tahun hingga menjadi mata rantai raksasa yang menahan kapal-kapal terbesar di dunia. Perjalanan ini adalah gabungan panas, tekanan, dan presisi ekstrem. Setiap tahap, penambangan, metalurgi, rolling, pemanasan, pembengkokan, pengelasan, hingga pengujian, dirancang untuk menciptakan produk yang tampak sederhana, namun memikul tanggung jawab luar biasa, menjaga dunia maritim tetap stabil.